Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, yang akan memberkati saudara, memproses setiap saudara untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet. Di mana hal yang saya rindu kita belajar dari Elisabet adalah bahwa Elisabet ini ketika Maria Ibu Yesus datang kepada dia, di mana pada masa itu mereka berdua sedang mengandung. Maria sedang mengandung Yesus dan Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu Maria datang ke rumah Elisabet. Dan saat Maria datang ke rumah Elisabet dan memberi salam kepada Elisabet, firman Allah mencatat bahwa Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat Maria memberi salam kepada Elisabet, Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan yang saya ingin kita belajar saat ini saudara, apa yang terjadi kepada Elisabet, perempuan hebat itu, ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu yang saya ingin kita belajar saudara, sebagai kerinduan untuk belajar apa tanda, apa ciri-ciri seorang wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena seringkali berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak pendapat saudara. Tetapi saat ini saya ingin kita melihat langsung dari firman Tuhan.
Seorang wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa tandanya, apa cirinya? Saya berdoa setiap saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan apa tanda, apa cirinya ketika saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kita akan belajar dari Elisabet, perempuan hebat itu. Dikatakan di sini saudara bahwa ketika Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka ayat 42 dikatakan di sana, lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet ini mengalami kepenuhan Roh Kudus, mulailah dia berkata-kata, mulailah dia berseru. Apa kata-kata yang dia ucapkan saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka yang terjadi dalam dirinya adalah dia mulai mengeluarkan kata-kata berkat. Dia mulai mengucapkan kata-kata berkat. Nah, artinya saudara bahwa perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perempuan yang mulutnya penuh dengan kata-kata berkat. Perempuan yang berbicara mengucapkan kata-kata berkat. Perempuan yang di dalam hidupnya kata-kata yang dia ucapkan bukan kata-kata kutukan. Kata-kata yang dia ucapkan bukan kata-kata gosip. Kata-kata yang diucapkan bukan kata-kata bohong, bukan kata-kata fitnah. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata berkat. Saudara, setiap saudara adalah perempuan-perempuan hebat. Tuhan mau memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Dan ciri dari wanita-wanita hebat adalah mulutnya penuh dengan kata-kata berkat. Perkataannya adalah perkataan-perkataan berkat. Alangkah indahnya saudara hidup bersama dengan wanita-wanita yang penuh dengan kata-kata berkat. Seorang wanita yang penuh dengan kata-kata berkat, maka suaminya akan hidup dalam damai dan ketentraman, akan diberkati. Seorang wanita yang penuh dengan kata-kata berkat, maka anak-anaknya akan penuh dengan damai dalam kehidupannya, akan diberkati dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan saudara saat ini? Mari lihat ke dalam diri saudara masing-masing. Apakah saudara sudah mengalami penuh dengan Roh Kudus? Dan wanita hebat yang penuh dengan Roh Kudus adalah penuh dengan kata-kata berkat. Kalau mungkin selama ini kata-kata saudara berbicara, perkataan-perkataan saudara adalah perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata-kata berkat, tetapi kata-kata saudara mungkin seringkali adalah kata-kata makian, kata-kata gosip, kata-kata fitnah, kata-kata bohong, bahkan kata-kata kasar. Saat ini saya menegaskan, saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara butuh Roh Kudus untuk memenuhi saudara, karena ketika Roh Kudus ada dalam diri saudara, Roh Kudus akan menolong saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang mulut saudara penuh dengan kata-kata berkat. Bahkan mungkin saudara selama ini sudah putus asa dengan perkataan-perkataan saudara sering merasa bersalah dengan kata-kata saudara. Bahkan saudara sering masuk ke dalam masalah ketika saudara tidak bisa menguasai perkataan-perkataan saudara. Saya sering mengkonseling perempuan-perempuan yang karena mereka tidak bisa mengontrol perkataan-perkataan mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam pusaran masalah. Hidup mereka bermasalah, keluarga mereka bermasalah. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hai wanita-wanita hebat, engkau penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan mengeluarkan kata-kata berkat. Engkau perlu Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu, maka mulutmu akan penuh dengan kata-kata berkat. Itu hal pertama yang kita lihat dari Elisabet, wanita hebat itu. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, maka perkataannya penuh dengan kata-kata berkat. Yang kedua, ayat 43 dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku
datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara, yang kedua yang bisa kita lihat di ayat 43 ini, ketika Elisabet berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Siapakah Elisabet, siapa Maria? Mereka sanak saudara, mereka keluarga. Tidak ada lebih satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu itu ketika Elisabet menyadari bahwa Maria mengandung sang juru selamat, maka dia berkata, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Kata-kata itu mengandung kerendahan hati, saudara. Sebenarnya Maria adalah sanak saudaranya, itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Tetapi ketika Elisabet sadar bahwa Maria sedang mengandung sang juru selamat, dia merendahkan diri. Dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini? Artinya saudara, perempuan-perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perempuan-perempuan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang hidup penuh kerendahan hati terhadap orang lain. Perempuan-perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya penuh kerendahan hati. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, sama seperti Elisabet merendahkan diri di hadapan sang juru selamat yang sedang ada di dalam kandungan Maria. Perempuan hebat yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang merendahkan diri di hadapan orang lain, sekalipun yang datang itu sebenarnya adalah sanak saudaranya, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Artinya dia merendahkan diri. Perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perempuan yang bisa hidup dalam kerendahan hati, yang menjalani hidupnya dalam kerendahan hati. Saudara, seringkali perempuan sulit untuk hidup dalam kerendahan hati. Seringkali perempuan ingin untuk menonjolkan apa yang dia punya, menonjolkan keberhasilannya, menonjolkan kemampuannya, dan banyak hal yang seringkali membuat perempuan sulit hidup dalam kerendahan hati. Tapi ketahuilah saudara bahwa perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri-cirinya dia hidup dengan kerendahan hati. Hari ini biarlah setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan wanita hebat ini, saudara adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan saudara hidup dalam kerendahan hati. Karena seorang wanita hebat adalah wanita yang hidup dalam kerendahan hati. Roh Kudus memenuhi saudara. Roh Kudus menolong saudara untuk hidup di dalam kerendahan hati. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, apa yang terjadi kepada Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayat 45 dicatat bahwa dia berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kata-kata ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah kata-kata Elisabet yang mengandung makna bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan dalam iman. Karena dia berkata berbahagialah ia yang telah percaya. Artinya dia berbahagia hidup dalam iman karena dia yakin bahwa dia yang hidup dalam iman akan mengalami apa yang Tuhan telah janjikan. Jadi wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang penuh dengan Roh Kudus, di mana cirinya dia penuh dengan Roh Kudus, dia berbahagia menjalani hidup dalam iman. Saudara adalah wanita hebat ketika saudara menjalani hidup saudara berbahagia hidup dalam iman. Ketika sukacita saudara adalah sukacita ketika saudara hidup dalam iman. Jadi wanita hebat adalah wanita yang hidup dalam iman. Wanita hebat adalah wanita yang menjalani hidupnya dalam iman, sekalipun tidak gampang. Wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup saudara yang membuat seringkali iman kepercayaan saudara goyah. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang tetap hidup dalam iman apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupannya. Dia tetap hidup dalam iman dan keyakinan. Itulah wanita hebat. Dan saudara, Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk hidup
dalam iman. Sama seperti Elisabet, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata-kata bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar kembali dari seorang wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara? Kata-katanya adalah kata-kata berkat. Yang kedua, apa yang terjadi? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesamanya. Yang ketiga, apa yang terjadi, saudara? Dia berbahagia hidup dalam iman. Dan hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, jadilah wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan jadilah wanita hebat yang mengeluarkan kata-kata berkat, yang hidup dalam penuh kerendahan hati dan hidup dalam iman. Puji Tuhan, saudara. Saya mau berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana dia penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika dia penuh Roh Kudus, mulai dia mengeluarkan kata-kata berkat, mulai dia hidup dalam kerendahan hati, mulai dia berbahagia hidup dalam iman. Dan saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Turunlah kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hidup mereka. Turunlah Roh Kudus-Mu memenuhi hidup mereka. Dan biarlah mulut mereka penuh dengan kata-kata berkat. Mereka hidup dalam kerendahan hati, dan mereka berbahagia hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini digenapi dalam kehidupan setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Hamba berdoa, jika ada mereka yang sedang memikul beban, sedang sakit, ada masalah persoalan yang mereka alami, hamba berdoa, ulurkan tangan, jamah wanita-wanita hebat ini, berikan jalan keluar, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama, saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud, datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia, saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka, ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini, Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang
tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka. Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati, dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anakmu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini Tuhan, campur tangan dalam
kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, tolong anak-anakmu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa, ya Tuhan, bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong mereka, Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Berkati para lansia ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.